Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dara Fitra Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Rizka Syifa Ramadhani dengan NPM 231434152 dan rekan saya Dua Apriliana dengan NPM 231434033. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis kesesuaian buku guru dan siswa kelas 3, bab 3, hidup bersama alam. Pengertian buku guru. Buku guru kurikulum merdeka adalah panduan yang dirancang untuk membantu para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Sedangkan buku siswa adalah buku teks pelajaran yang dirancang khusus untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi buku guru dan siswa. Fungsi buku guru yaitu yang pertama sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran, yang kedua sebagai referensi materi pembelajaran, yang ketiga sebagai panduan penilaian, keempat pengembangan profesional guru, dan yang terakhir sebagai implementasi kurikulum merdeka. Dan fungsi buku siswa yaitu sebagai sumber belajar utama, panduan kegiatan pembelajaran, alat bantu belajar mandiri, sarana latihan evaluasi, mendukung pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan profil Pancasila. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku guru dan siswa. Kelebihan buku guru yaitu menyediakan langkah-langkah pembelajaran yang jelas, memberikan penjelasan tambahan yang mendalam tentang materi pelajaran, memberikan arahan tentang cara menilai siswa secara keseluruhan, menjadi sumber belajar bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang kurikulum dan metode pembelajaran, dan membantu guru dalam menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka seperti pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, kekurangan buku guru. Kekurangan buku guru yaitu guru mungkin terlalu bergantung pada buku, isi buku mungkin tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di daerah tertentu, dan guru tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan kondisi sekolah. Selanjutnya, kelebihan buku siswa, yaitu menyediakan materi pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kurikulum, berisi aktivitas dan latihan yang membantu siswa menerapkan pengetahuan, dilengkapi dengan latihan untuk mengukur pemahaman siswa, mendorong siswa untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitas, dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kekurangan buku siswa. Yang pertama, isi buku siswa seringkali terbatas dan tidak selalu mencakup semua aspek dari suatu buku. Dan yang kedua, di daerah terpencil atau kurang mampu, akses buku siswa yang berkualitas mungkin terbatas. Buku siswa yang tebal dapat menjadi beban fisik bagi siswa, terutama untuk siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir, siswa tidak memiliki akses ke sumber belajar tambahan, mungkin hanya bergantung pada buku siswa yang dapat membatasi potensi mereka. Manfaat buku guru bagi guru yaitu membantu guru memahami tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan metode pembelajaran yang tepat. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, membantu guru mempersiapkan pembelajaran dan memperlancar proses pembelajaran, dan yang terakhir sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat buku siswa bagi siswa yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah, memberi kesempatan pada siswa untuk mengulangi materi yang telah lalu dan mempelajari materi yang akan datang, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, membantu siswa untuk mencari sumber belajar yang lain. Pendekatan utama dalam buku guru dan siswa. Yang pertama, pendekatan tematik. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami keterkaitan antara mata pelajaran dan belajar secara lebih bermakna. Yang kedua, pendekatan yang berfokus pada penguatan profil Pancasila. Pembelajaran didesain untuk menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir, kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Keempat, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis buku guru dan siswa kelas 3, bab 3, hidup bersama alam. Nah, tujuan pembelajaran bab 3 yaitu menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam satu ekosistem, mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem, dan yang ketiga menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antar komponen pada suatu ekosistem. Nah, di bab 3 ini terdapat 3 topik, yaitu topik A, topik B, dan topik C. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu topik A dengan materi para penghuni alam, dan tujuan pembelajaran topik A yaitu yang pertama, peserta didik bisa mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Kedua, peserta didik bisa mendeskripsikan arti ekosistem. Ketiga, peserta didik mengetahui macam-macam ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem. Dan ini adalah capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS untuk kelas fase B, umumnya untuk kelas 3 dan 4, SD, MI, atau paket A. Kajian buku guru dan siswa kelas 3, topik A, para penghuni alam, A.1 ekosistem. Di buku guru pada kegiatan Mari Mencoba, siswa akan diajak untuk melakukan kegiatan literasi pada pembuka topik A pada buku siswa, dilanjutkan dengan teks yang berjudul Apa Itu Ekosistem di buku siswa. Selanjutnya, siswa akan diajak untuk melakukan pengamatan pada gambar pembuka topik A, lalu berdiskusi mengenai istilah-istilah baru pada teks Apa Itu Ekosistem. Selanjutnya, guru menginstruksikan peserta didik untuk mengidentifikasi mana yang bentuk individu dan mana yang bentuk populasi pada gambar pembuka topik A. Sedangkan di buku siswa pada kegiatan Mari Mencoba, siswa diminta untuk mengamati gambar makhluk hidup yang ada pada gambar pembuka topik A, lalu menuliskan makhluk hidup apa saja yang kalian temukan pada buku tugas kalian. Setelah selesai melakukan pengamatan, bacalah teks berjudul Apa Itu Ekosistem dengan seksama. Dan yang terakhir, amati kembali gambar pembuka topik A, tuliskan nama yang merupakan individu dan populasi pada buku tugas kalian. Selanjutnya topik A.2 macam-macam ekosistem dan anggotanya. Di buku guru, untuk memulai topik ini, siswa diajak untuk melakukan kegiatan literasi dan mempelajari gambar untuk memahami terlebih dahulu apa itu definisi dari komponen biotik dan abiotik. Di buku siswa sudah disediakan literasi atau teks tentang macam-macam ekosistem dan disertakan juga gambar-gambar tentang macam-macam ekosistem itu sendiri. Di buku guru pada kegiatan lakukan bersama, guru diberikan arahan atau panduan pada kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu mengklasifikasi atau mengelompokkan mana saja yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik pada gambar macam-macam ekosistem. Di buku siswa pada kegiatan lakukan bersama, pertama-tama siswa diajak untuk membaca teks komponen biotik dan abiotik dengan seksama. Lalu mempelajari gambar-gambar ekosistem pada teks macam-macam ekosistem tersebut, lalu mengelompokkan mana saja yang termasuk dalam komponen biotik dan abiotik pada gambar, diskusikan dengan teman kalian dan tulis pada lembar kerja. Jika sudah diskusikan, pertanyaan berikut dengan teman-teman kelompok kalian. Adakah komponen biotik yang juga kalian temukan di ekosistem lain? Adakah komponen abiotik yang juga kalian temukan di ekosistem lain? Dan yang terakhir, tuliskan jawaban pada lembar kerja.
Ini adalah bentuk lembar kerja yang akan diberikan pada siswa pada kegiatan ini. Selanjutnya, di kegiatan Mari Mencoba pada buku guru, guru diberikan panduan atau arahan untuk mengarahkan siswa melakukan kegiatan observasi komponen apa saja yang ada di sekitar lingkungan siswa. Dan di buku siswa di kegiatan Mari Mencoba, mari kita mengamati ekosistem di sekitar sekolah kita, lakukan pengamatan sesuai langkah-langkah berikut. Siapkan lembar kerja dan alat tulis, mengamati komponen apa saja yang ada di ekosistem sekitar sekolah kalian, tulislah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja, dan yang terakhir setelah selesai, berbagilah hasil temuan dengan salah satu teman kalian. Apakah ada hasil pengamatan kalian yang berbeda? Tuliskan perbedaannya di lembar kerja. Sehingga dapat kami simpulkan, buku guru dan siswa mata pelajaran IPAS bab 3 hidup bersama alam dengan topik A para penghuni alam, kami nyatakan sesuai. Selanjutnya kita akan memasuki topik B, setiap komponen memiliki peran. Topik B1, peran komponen biotik dan abiotik. Pada kegiatan Mari Mencoba pada buku guru, guru diberi arahan atau panduan untuk mengajak siswa melakukan kegiatan literasi topik B. Setelah itu, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan observasi dan analisis peran komponen biotik dan abiotik di ekosistem lingkungan sekitar. Selanjutnya pada buku siswa, sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu siswa melakukan kegiatan literasi pada pembuka topik B agar lebih memahami makna dari peran setiap komponen. Selanjutnya kegiatan siswa yaitu mengamati paling tidak 3 komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sekolahmu. Cobalah pikirkan peran mereka dalam ekosistem tersebut. Tuliskan hasil pengamatan pada buku tugas seperti pada contoh tabel berikut. Selanjutnya, di buku guru pada kegiatan lakukan bersama, guru diberikan arahan atau panduan untuk mengarahkan siswa mempresentasikan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Di buku siswa pada kegiatan lakukan bersama, lakukanlah kegiatan berikut bersama teman sekelompok kalian. Bacakanlah hasil analisis kalian bersama teman secara bergantian. Perhatikan apa yang disampaikan teman kalian. Pikirkan hal berikut setiap mereka selesai bercerita tentang satu komponen. Apakah ide lain yang bisa kalian tambahkan? Adakah hal yang menurut kalian kurang tepat? Tuliskan masukan yang teman kalian sampaikan pada buku tugas. Sehingga dapat kami simpulkan, buku guru dan buku siswa bab 3 hidup bersama alam dengan topik B, setiap komponen memiliki peran, kami nyatakan sesuai. Selanjutnya kita akan memasuki topik C, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Di buku guru, siswa diajak untuk melakukan kegiatan literasi di narasi topik C pada buku siswa. Untuk berdiskusi menggunakan kartu simbiosis secara berkelompok, lalu membagi hasilnya dengan kelompok lain. Selanjutnya pada buku siswa, siswa terlebih dahulu melakukan kegiatan literasi pada narasi pembuka topik C. Lalu melakukan kegiatan lakukan bersama. Yang pertama berkumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh gurumu. Menyimpan tumpukan kartu yang dibagikan gurumu di tengah meja. Ambil satu kartu yang ada di paling atas. Lalu membacakan isinya dan tunjukkan pada teman sekelompokmu gambar yang ada pada kartu. Lalu mendiskusikan setiap kartu untuk melengkapi tabel seperti contoh berikut. Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Ambil kembali kartu yang baru, atur gilirannya agar semua anggota kelompok mendapatkan peran. Setelah selesai, bagikan hasil analisis kalian dengan kelompok lain. Selanjutnya, kegiatan Mari Mencoba pada buku guru, di mana guru diberikan panduan atau arahan untuk mengarahkan siswa melakukan kegiatan analisis dan observasi simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Dan kegiatan Mari Mencoba di buku siswa. Yang pertama, siswa menyalin tabel di buku tugas. Yang kedua, amatilah ekosistem di sekitar sekolah kalian. Tulislah makhluk hidup yang membentuk simbiosis pada tabel di buku tugas beserta penjelasannya.
Bagilah hasil analisis kalian dengan teman sekelompok kalian. Sehingga dapat kami simpulkan, buku guru dan siswa bab 3 hidup bersama alam, topik C hubungan yang unik pada makhluk hidup, kami nyatakan sesuai. Selanjutnya ada uji pemahaman. Untuk menguji sampai mana pemahaman siswa. Uji pemahaman yang pertama mengenai memahami ekosistem, di mana siswa diberikan berupa gambar habitat, lalu siswa membuat tabel dan melengkapi tabel dengan 5 habitat lainnya yang ada pada gambar. Uji pemahaman kedua mengenai peran komponen dalam ekosistem, mana siswa diberi soal cerita lalu siswa menjawabnya dengan pendapat mereka sendiri. Uji pemahaman ketiga yaitu dengan studi kasus, di mana siswa diuji pemahamannya melalui studi kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.